Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Ardianti. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Sarana dan Prasarana Pendidikan terhadap Kinerja Guru di TK, SD, SMP Negeri 13 Satu Atap Tanjung Pinang. Materi Widih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Ardianti. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Sarana dan Prasarana Pendidikan terhadap Kinerja Guru di TK, SD, SMP Negeri 13 Satu Atap Tanjung Pinang. Di sini ada materi presentasi yang dibahas ada tiga ya. Pertama pendahuluan, kedua tinjauan pustaka, ketiga metodologi penelitian. Latar belakang dari penelitian ini ialah sarana dan prasarana merupakan salah satu dari 8 standar nasional pendidikan dan menjadi instrumen paling penting dalam suatu pendidikan untuk menunjang kelancaran atau kemudahan dalam proses pembelajaran. Berkaitan dengan ini, pendidikan yang membutuhkan sarana dan prasarana baik dari segi intensitas maupun kreativitas dalam penggunaannya oleh guru maupun oleh siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Sarana dan prasarana ialah semua fasilitas yang diperlukan dan digunakan dalam proses belajar mengajar baik itu yang bergerak maupun tidak bergerak, agar pencapaian suatu tujuan pendidikan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Setiap sekolah, bagaimanapun kondisinya, tentu punya aset yang seharusnya dikelola dengan baik, seperti sarana dan prasarana. Rumusan masalah dari penelitian ini ialah apakah terdapat pengaruh sarana dan prasarana pendidikan terhadap kinerja guru di TK, SD, SMP 1 atap 1324 Tanjung Pinang. Tujuan penelitian ini ada dua. Satu, mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di TK, SD, SMP Negeri 13 Satu Atap Tanjung Pinang. Yang kedua, mengetahui kinerja guru dengan sarana dan prasarana yang terbatas. Tinjauan pustaka ada landasan teori, ada tiga yang dibahas. Yang pertama, MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Menurut Sudarmanti 2016, MSDM adalah kebijakan dan praktik menentukan aspek manusia atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan, dan penilaian. Selanjutnya adalah landasan teori tentang sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Menurut Nawawi, di penelitian Kurniawati dan Sayati pada tahun 2013. Selanjutnya ada kinerja. Kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan menurut Banawi dan Arifin tahun 2012. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Untuk sarana, yang pertama ada perabot, kedua alat dan media pendidikan, ketiga buku atau bahan ajar, yang keempat perlengkapan, yang kelima penunjang. Selanjutnya ada prasarana. Yang pertama lahan, dua ruang. Untuk kinerja guru, yang pertama ada kualitas kerja, kedua kecepatan atau ketepatan kerja, yang ketiga inisiatif dalam kerja, yang keempat kemampuan kerja, dan yang kelima adalah komunikasi. Untuk hipotesis, satu, pengaruh sarana dan prasarana pendidikan terhadap kinerja guru di TK, SD, SMP Negeri 13 Satu Atap. Di sini ada penelitian terdahulu yang saya ambil, ada 5. Yang pertama menurut Fudin Armansyah pada tahun 2020 dengan judul Pengaruh Sarana Prasarana terhadap Kinerja Guru. Yang kedua ada menurut Gagarin, Muhammad Yuri, Saleh Palu, dan Baharudin pada tahun 2013 dengan judul Pengaruh Sarana dan Prasarana Sekolah terhadap Kinerja Guru di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga ada menurut Astri Nurhayati dan Sagoron Murti Endra pada tahun 2017 dengan judul Pengaruh Kompetensi Guru dan Ketersediaan Sarana Prasarana Sekolah terhadap Kinerja Guru Ekonomi the Efforts Teacher of Competence and Availability of School. Yang keempat ada menurut Biorecord Michelle and Stephen Ayer pada tahun 2018 yang berjudul Maintaining Performance, Understanding the Relationship Between Facility Management and Academic Performance at K-12 Schools in the State of Arizona. Yang terakhir dari Ilomo, Onesto, dan Bernard M. Lavie pada tahun 2016 yang berjudul The Availability of Teaching and Learning Facilities and Their Effect on Academic Performance in World Secondary Schools in Muheza di Tanzania.
Selanjutnya ada metodologi penelitian. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dan verifikatif. Lalu jenis datanya primer dan sekunder. Lalu teknik pengumpulan datanya ada, saya ambil kuesioner dan studi pustaka untuk populasinya seluruh karyawan atau seluruh guru di sekolah tersebut. Untuk sampelnya semua karyawannya yang berjumlah 36. Oke, selanjutnya sini ada variabel dan indikator. Yang pertama, variabelnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah, seperti bangunan dan lahan. Lalu indikatornya untuk sarana, pertama ada perabot, kedua alat dan media, tiga buku atau bahan ajar, keempat perlengkapan dan penunjang. Lalu prasarananya ada satu, lahan, dua, ruang. Untuk variabel kinerja guru adalah tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data yang saya ambil, yang pertama ada pengeditan atau editing, kedua pemberian kode atau coding, yang ketiga ada pemberian skor atau scoring, yang kelima ada tabulasi atau tabulating. Selanjutnya ada teknis analisis data. Teknis analisis data ini yang saya ambil ada 5. Yang pertama uji kualitas data, dua uji reliabilitas, yang ketiga uji asumsi klasik, yang keempat uji normalitas, dan yang kelima uji heteroskedastisitas. Baiklah, itu saja presentasi mengenai penelitian saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.